Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan dari Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan NIM 25111024430668. Baik, saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian perpajakan dan pajak, ya terutama itu yang di Indonesia, untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Lanjut. Pendahuluan. Jadi baik, maksud pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan oleh warga negara kepada pemerintah. Jadi kita sebagai warga negara wajib memenuhi atau menjalankan pajak. Nah, jadi setiap warga negara itu wajib membayar pajak. Nah, setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki kewajiban untuk membayar pajak baik berupa penghasilan, kepemilikan barang maupun konsumsi. Jadi kalau sudah memiliki beberapa syarat tersebut, kita diwajibkan untuk membayar pajak. Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari karena digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik yang kita nikmati seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Jadi fasilitas dari negara itu berasal dari pajak kita sendiri sebenarnya. Baik, lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, apa itu pajak? Nah, pajak itu adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi pajak pajak itu sesuatu kewajiban yang harus kita tunaikan dan imbalnya itu akan ke kita sendiri walaupun tidak secara langsung, ya. Walaupun tidak secara langsung seperti perbaikan jalan, perbaikan jalan, pembangunan rumah sakit, puskesmas. Seperti sekarang itu programnya pemerintah yaitu makan siang gratis. Baik, kita lanjut. Nah, mengapa pajak itu penting? Yang pertama, sumber pendapatan negara. Nah, pajak yang kita bayarkan itu adalah sebagai sumber pendapatan negara. Tanpa pajak, entah dari mana kita dapat negara kita dapat penghasilan, ya. Nah, penghasilannya itu bukan menjadi sia-sia, tetapi berguna untuk membiayai pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pajak yang kita bayarkan itu akan kembali imbalnya kepada kita. Seperti dibangunnya jalan, perbaikan jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik. Seperti contohnya sekarang itu ya seperti makan siang gratis yang dilakukan program pemerintah. Yang kedua, mendukung pemerataan. Nah, jadi mendukung pemerataan yaitu membiayai program sosial, subsidi pendidikan, dan bantuan kesehatan. Nah, jadi pajak itu, saya ulangi lagi ya, pajak itu imbalnya kepada kita sendiri, kita yang membayar imbalnya kepada kita sendiri. Nah, yang ketiga, alat pengatur ekonomi. Jadi pajak itu juga berguna sebagai alat pengatur ekonomi, yaitu mendorong pertumbuhan sektor tertentu, pengendalian inflasi, ya. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kualitas layanan. Nah, pajak memungkinkan pemerintah menyediakan layanan yang lebih baik untuk masyarakat. Seperti sekarang contohnya ada kayak kartu BPJS segala macam, itu kartu Indonesia Pintar untuk KIP, ada gratis pol
Mungkin di Kalimantan Timur ada gratis pol sama makan siang gratis. Nah, itu dia. Itu berasal dari pajak-pajak yang kita bayarkan. Oke, lanjut ke slide yang selanjutnya. Pajak mempunyai dua fungsi, ya, mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi penerimaan. Jadi, pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Jadi, pengeluaran pemerintah itu seperti pembangunan jalan, perbaikan jalan, membangun infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah-sekolah, dan sebagainya itu berasal dari pajak-pajak yang kita bayarkan. Nah, jadi pajak itu sangat penting, tidak bagi diri sendiri, tetapi bagi seluruh warga negara yang tinggal di negara tersebut. Nah, fungsi yang kedua itu adalah fungsi mengatur atau reguler. Nah, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Nah, seperti contohnya ya, seperti sosial, seperti bidang sosial yaitu kayak gaji-gaji para guru seperti itu mungkin ya, PNS. Nah, seperti itu. Lanjut, jenis pajak umum. Nah, sini ada namanya jenis pajak umum. Pajak dibedakan menjadi beberapa jenis agar pengelolaan dan pemungutannya lebih jelas. Setiap jenis pajak memiliki objek dan cara perhitungan berbeda yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Jenis pajak utama yang paling sering ditemui oleh masyarakat antara lain yaitu PPH atau pajak penghasilan. Nah, yang selanjutnya pajak bumi dan pembangunan atau PBB. Yang ketiga pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan yang keempat ada pajak daerah dan retribusi atau PBB. Oke, lanjut. Nah, sini ada beberapa syarat pemungutan pajak. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil atau syarat keadilan. Jadi, pajak dalam pemungutan pajak itu kita harus adil. Jadi, ketika sudah sampai masanya atau hartanya, nah di situ pokoknya kita harus bayar pajak sesuai ya, sesuai. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Nah, jadi tidak bisa sembarangan memungut pajak. Itu ada undang-undangnya. Oke, yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomis. Nah, jadi bagi warga-warga yang kurang kebutuhannya, kurang ekonominya, itu bisa jadi tidak dikenakan tarif pajak. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien atau secara finansial. Nah, jadi pemungutan pajak itu harus efisien, tidak boleh sembarangan. Yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana, jadi tidak bertele-tele harus ini harus itu, tidak, ya harus sederhana. Baik, slide selanjutnya. Prinsip-prinsip pemungutan pajak dalam literatur Islam. Nah, jadi pajak itu juga ada di dalam Islam. Nah, negara contohnya satu nih, negara Islam berhak untuk menaikkan dan menurunkan pajak. Nah, jadi setiap negara Islam ya berhak untuk menaikkan dan menurunkan pajak. Entah kapan naik pajaknya, kapan turun pajaknya itu boleh. Yang kedua, utang-utang dikurangi terlebih dahulu ketika menilai besar pajak. Nah, jadi ketika negara Islam itu membayar pajak tuh harta atau kekayaannya tuh ketika sudah bersih dari utang-utang segala macam itu. Yang ketiga, biaya-biaya perusahaan dikurangi terlebih dahulu ketika menilai besar pajak. Jadi, saya jelas. Jadi yang lanjut aja yang keempat, sebuah pendapatan yang minim bebas dari pajak. Nah, sebuah pendapatan yang minim bebas dari pajak. Yang selanjutnya, pajak ditarik sekali setahun. Nah, jadi kalau dalam negara Islam itu, ya negara lah, sebuah negara itu pajak ditarik sekali setahun. Tidak
ada namanya kayak misalnya pajak tuh seminggu sekali tuh enggak ada. Jadi pajak itu ditarik sekali setahun. Selanjutnya, besar pajak ditetapkan sesuai dengan status pembayaran pajak dan tidak boleh melebihi kesanggupannya. Jadi misalnya seorang sanggupnya bayar segitu atau sudah ditentukan segitu harus segitu. Oke, lanjut. Oke. Sepenting apa kesadaran perpajakan? Jadi kesadaran perpajakan adalah hal penting harus dimiliki oleh masyarakat karena pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, dan berbagai kebutuhan publik lainnya. Kepatuhan dalam pembayaran pajak juga mencerminkan dukungan terhadap pembangunan negara. Jadi kita sebagai masyarakat harus memiliki kesadaran diri, kesadaran bersama untuk membayar pajak karena seperti yang saya katakan tadi, pajak itu ketika kita bayar itu akan berubah menjadi timbal baliknya kepada kita sendiri seperti yang saya katakan tadi kayak pembangunan infrastruktur yang kita butuhkan. Oke, lanjut. Jika apa yang terjadi jika pajak hilang? Nah, jika kita tidak membayar pajak atau pajak hilang, ada beberapa hal yang bisa terjadi, memungkinkan terjadi. Yang pertama, infrastruktur terbengkalai. Jadi, jika tidak ada pajak, bisa jadi infrastruktur kita terbengkalai, gampang rusak, ada jalan rusak, entah susah diperbaikinya karena tidak ada dana. Seperti itu, jalan rusak, jembatan tidak terawat, transportasi umum sulit beroperasi. Selanjutnya, pelayanan publik terbatas. Nah, jadi pelayanannya terbatas seperti sekolah terbatas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan kekurangan dana dan kualitas menurun. Jadi, jika tidak ada pajak bisa jadi separah itu bagi beberapa pelayanan publik. Selanjutnya, kurangnya program sosial. Bantuan untuk masyarakat kurang mampu, subsidi pendidikan dan kesehatan akan hilang. Nah, jadi ketika tidak ada pajak, bantuan-bantuan itu akan hilang, akan susah. Nah, makanya itu kita penting untuk membayar pajak sesuai dengan waktunya. Dan yang terakhir yaitu ekonomi kurang stabil, jalan rusak, jembatan tidak terawat, transportasi umum sulit beroperasi. Jadi kalau ekonomi kurang stabil, susah. Jadi kita akan hidup sangat susah, sangat banyak kepikiran. Nah, ekonomi sudah susah, pajak jarang. Jadi sedangkan ketika pajak hilang, infrastruktur negara atau negeri akan susah beroperasi. Nah, seperti bantuan-bantuan sosial akan susah beroperasi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya itu dari Tuhan Yang Maha Esa, kalau ada salahnya itu dari saya karena manusia tak luput dari yang namanya salah dan salah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.